Upaya melayunisasi Nusantara cukup gencar dilakukan dalam 10 tahun terakhir. Propaganda ini dimotori oleh sejumlah profesor Melayu Malaysia. Bahkan, di antara mereka justru tokoh Melayu palsu, yakni bukan suku Melayu, tapi menyebut dirinya sebagai Melayu. Di negeri ujung Medini itu banyak lembaga yang terlibat dalam propaganda itu. Di antaranya, Dewan Bahasa dan Pustaka, Institut Alam Melayu, dan Nusantara Wakaf Ilmu. Propaganda tersebut dilakukan antara lain lewat upaya memberikan label Melayu pada nama bahasa Indonesia. Mereka juga menyebarkan konsep Mahawangsa Melayu dan Rumpun Nusantara. Kampanye dilaksanakan lewat seminar dan berbagai macam lomba. Kegiatan yang besar adalah simposium bahasa Melayu. Tapi ada juga propaganda kecil-kecilan. Nah, berikut ini contoh lomba yang dilakukan oleh Nusantara Wakaf Ilmu beberapa bulan lalu. Dengan Universiti Sains Malaysia, Campus USM dan Nusantara International Heritage Association, NUSA. Kami menggunakan konsep wakaf sebagai bentuk memupuk nilai kerohanian untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu alam Nusantara. Tema utama pertandingan ini adalah Nusantara Serumpun, Seperjuangan, Sekeluarga. Anda boleh mula berdaftar pada 12 Ogos hingga 2 September 2022 dan pemenang akan mendapat pelbagai jenis hadiah seperti sijil penyertaan peringkat internasional, wang dan banyak lagi. Jom daftar melalui website kami. Link akan dilampirkan di ruangan deskripsi. Jadi, tunggu apa lagi? Mari sertai pertandingan ini. Untuk maklumat lanjut, sila lawati website kami di wakafilmunusantara.com/competition 2022 atau Facebook dan Instagram rasmi kami. Sekian, terima kasih. Khususnya pengetahuan tentang dunia Nusantara. Dan tema utama dalam lomba ini adalah Nusantara Serumpun, Sekeluarga, Seperjuangan. Itulah contoh propaganda lewat lomba yang dilakukan oleh Nusantara Wakaf Ilmu. Seperti tergambar dalam kanal lembaga ini di YouTube, banyak juga aktivitas lain yang dilakukan. Misalnya mengumpulkan video berbagai budaya di Nusantara. Nah, Dr. Revani Bustami terlibat dalam kegiatan lembaga ini. Dialah yang terang-terangan berkampanye Rumpun Nusantara. Berikut ini adalah cuplikan propaganda yang pernah dia lakukan. Maka saya bilang, bingkai penguatan keserumpunan kita bersama itu ada titik-titik kekuatan kultural dan struktural kebersamaan di Kepulauan Melayu itu. Dan saya mungkin nggak sempat membicarakan semuanya. Pertamanya bahasa. Mungkin bahasa itu yang diangkat oleh pembicara kita yang awal itu, mungkin itu juga jadi titik kontestasi. Maka saya bilang nggak apa-apa kalau sudah diterima sebagai bahasa Brunei, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, apa saja. Tetapi letak saja perkataan Melayu di sana. Bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, dan setiap bahasa itu ada kekuatannya. Contohnya bahasa Indonesia itu satu bahasa yang sudah lebih terbuka daripada bahasa Melayu Malaysia, dan banyak kosakatanya lebih banyak di bahasa Melayu Indonesia berbanding dengan bahasa Melayu Malaysia. Dan ini tidak menidakkan identitas nasional. Kita mengangkatkan nasionalisme Nusantara, nasionalisme yang dikolonisasikan, bukan nasionalisme yang dikolonisasikan, kerana sejarah kita tidak bermula apabila kita merdeka. Sejarah kita bermula jauh sebelum itu, dan sejarah kita malah lebih hebat lagi daripada sejarah negara saja. Maka nasionalisme kita haruslah dikolonisasikan sehingga kita mengangkat rumpun sebagai identitas kita bersama, identitas nasional kita. Maka kalaulah kita bisa bilang Melayu Bugis, Melayu Minang, Melayu Bawayan, ya itu kan lebih hebat lagi kerana itu mengikat secara budaya kita kan. Dan banyak budaya dan produk-produk budaya kita yang kita menjadi
yang kita berbagi bersama, you share together, right? Masakannya, tariannya, dan kalau kita angkat ini sebagai satu budaya rumpun Melayu, ya kan, itu hebat. Begitulah cara Dr. Bustami menyebarkan propaganda. Kampanye yang lain banyak dilakukan oleh Dewan Bahasa, yakni mengenai bahasa Melayu. Berbagai seminar dan simposium bahasa Melayu dilakukan. Dan puncaknya terjadi pada beberapa bulan lalu, yakni mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN. Tapi sebelum itu, tokoh Melayu Malaysia gencar menebarkan propaganda Mahawangsa Melayu. Semua propaganda itu seolah-olah ingin mengabaikan kebudayaan dan peradaban Indonesia. Mengabaikan pula bahasa Indonesia. Mereka ingin kembali ke masa lalu, zaman sebelum penjajahan. Mereka seolah-olah juga menyepelekan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Kaum Melayu di ujung Medini yang tak berjuang mengusir penjajah, tiba-tiba sekarang ingin dianggap serumpun, bahkan mau mengklaim seluruh budaya Nusantara. Nah, berikut ini cuplikan pendapat tokoh di balik propaganda itu. Kita harus berani membayai pengembalian sekian banyak manuskrip di luar negara. Kita tidak mengatakan perlu kita rampas, tapi dengan membeli salinan, paling tidak kita dapat buat analisis. Dan ini perancangan jangka panjang, saya kira. Artinya kita sudah mempersiapkan satu barisan yang kuat dalam kalangan anak muda yang cukup menghayati tamadun mereka dan juga terbuka kepada tamadun dunia, interaksi yang berlaku. Bayangkan bagaimana anak-anak muda ini dapat kita jadikan duta kecil kita ke pelbagai daerah di dunia ini bagi mengembangkan tamadun Melayu di samping mengkaji kekuatan tamadun lain untuk diserapkan dalam tamadun Melayu. Ini agenda yang sedang disusun dan ini gerakan yang sedang dirancang. Mengapa kita katakan dalam konteks Malaysia sebagai contoh, salah satu takrif Melayu itu ialah beragama Islam. Kerana Islam memang menjadi akar Melayu. Dan kita harus melihat yang dikatakan Melayu pada waktu itu bukan Melayu yang berdasarkan soal darah keturunan, tetapi Melayu sebagai konsep global di alam Melayu. Ratusan etnik di alam Melayu bernaung bawah konsep Melayu yang dikatakan Melayu Mahawangsa ataupun Melayu bangsa besar. Juga dengan istilah bangsa Jawi. Jadi biarpun mereka itu ya orang Makassar, orang Bugis, orang Ternate, orang Tidore, orang Manado, orang Sunda, Aceh, Minangkabau, Riau. Pokoknya semua itu bernaung bawah konsep Melayu. Terima kasih ya kawan-kawan sudah menonton video kami. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.